Sambil mulai saja nih Pak Aki. Ya, Sambil kita mulai mau nih. ya, mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tamammu wa zainullahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina faraja wa farha wa surura wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Yang terhormat Dr. Ruswan, Magister Agama nggih dari Propertes Wilayah 10 Jawa Tengah. Dan juga yang terhormat Rektor Institut Temanggung, Pak Dr. PhD Muhammad MM, dan juga jajaran Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Dekan Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, Bapak Sumarjoko, dan juga Pak Dekan dari Fakultas Tarbiyah dan Hiburan, Bapak Adrian Gandhi, dan juga jajaran Bapak Ibu Kaprodi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah secara online via Zoom dalam rangka pembinaan mengenai penilaian angka kredit dosen yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ruswan dari Properties. Untuk itu yang pertama, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fitni wa dunya hadal akhir. Baik, kami selaku pembawa acara, yang pertama untuk acara pada siang hari ini adalah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah sambutan terlebih dahulu dari Bapak Rektor Institut Temanggung. Kemudian yang ketiga adalah acara inti nanti yang disampaikan oleh Bapak Ruswan. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan baca ilmu kita. Ridhoillah wal syafaati Rasulillah wa ala hadhihi ni'matil shalihah wal ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, alhamdulillah untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak kepada Bapak Dr. Muhammad Hakim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Ruswan, calon guru besar yang saya hormati selaku Sekretaris Properties Wilayah 10 Jawa Tengah, Bapak-bapak dan Ibu pejabat di INISNU Temanggung, juga semua dosen yang pada kesempatan ini bisa bergabung di Zoom ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini hari ini walaupun via Zoom kita dapat menyempatkan diri dalam rangka untuk menanggapi khususnya teknis di PAK yang sekarang sedang dibicarakan. Kita harus bagaimana selaku dosen untuk mencukupi apa-apa yang menjadi kebutuhan, syarat kebutuhan menjadi dosen, baik yang baru mengajukan atau yang sudah berjalan. Nanti alhamdulillah kemarin ketemu dengan Pak di Solo, walaupun sudah halal bihalal, saya selaku lembaga INISNU Temanggung sudah barang tentu banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mohon maaf lahir batin pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang menjadi program kita
khususnya memajukan perguruan tinggi kita benar-benar mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Rusman kemarin memberikan waktu untuk siang hari ini akan menjelaskan terkait dengan PAK kita semuanya, yang masih kurang, yang harus dilakukan itu apa saja nanti akan dijelaskan semua oleh Pak Rusman, yang insya Allah nanti mohon kesediaannya juga setelah Zoom ini ketika ada waktu Pak Rusman bisa rawuh di Temanggung sehingga bisa clear semuanya, khususnya tentang perdosenan, apa yang harus dicukupi oleh kita selaku dosen. Dan kemarin juga sudah ada koordinasi dengan yayasan BP2I Nisnu, memang efektivitas dari semua dosen itu akan benar-benar diberlakukan untuk yang akan datang, khususnya untuk semester besok ini. Bagi dosen-dosen yang masih kurang mengajarnya, kurang jamnya, kurang disiplin, ini akan diberlakukan. Untuk itu mohon saran masukan nanti juga dari Pak Ruswan sehingga nantinya ini ke depan bisa berjalan lancar semuanya. Karena insya Allah nanti untuk semester depan ini untuk yang pasca sarjana ini juga sudah akan berjalan. Ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ruswan yang sudah bersedia pada siang hari ini untuk nanti menjelaskan hal-hal yang terkait dengan PAK. Kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Rektor atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya itu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Roswan MA terkait dengan teknis dari mengaturkan kepada Bapak Roswan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Baik. Alhamdulillah. Bagus. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Bisa didengar, Pak. Sama-sama kita hormati Rektor INISNU Temanggung, Bapak Dr. Haji Muhammad Baihaqi, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, sekprodi, dan Bapak Ibu dosen sekalian. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bertemu meskipun melalui media online, melalui Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna atau tidak mengurangi besarnya capaian dari apa yang dimaksudkan dari pertemuan hari ini. Sesuai dengan yang saya terima, INISNU Temanggung minta untuk ada penjelasan terkait bagaimana dosen bisa sukses untuk terkait dengan PAK atau kemudian Serdos, ya, dua hal itu saya kira. Oleh karena itu hari ini mengawali dari pertemuan yang nanti insya Allah saya akan usahakan hadir secara langsung. Kebetulan hari Kamis kalau tidak salah ya, itu nanti ada wisuda di Unima ya, Magelang. Magelang. Ya, jadi Kamis pagi itu. Nah, mudah-mudahan setelah itu siangnya saya bisa atau selesai acara itu saya bisa langsung ke Temanggung. Ya. Nanti bisa ketemu Bapak Ibu sekalian sebagai follow up dari pertemuan kita hari ini, gitu. Bapak sekalian, sebenarnya mayoritas Bapak Ibu saya kira sudah maklum ya bahwa
tugas kita sebagai pendidik, sebagai dosen itu terkait dengan 3 hal atau tridharma perguruan tinggi, yang di pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu 3 kewajiban yang saya kira tidak ada yang dosen yang tidak tahu. Nah, ketiga kewajiban itu yang selalu ditagih oleh lembaga atau kementerian melalui proses akreditasi atau maupun proses PAK atau Serdos atau BKD bagi yang sudah tersertifikasi. Tagihannya selalu sebenarnya sama gitu. Oleh karena itu, selagi kita memiliki performan yang baik dalam ketiga hal tersebut, sebenarnya apapun nama tagihannya itu kita tidak ada masalah. Yang masalah itu memang kalau kita tidak memiliki performa dengan baik, gitu. Atau yang kedua, kita sebenarnya sudah perform dengan baik, tapi kita lemah di dalam proses pengadministrasian dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk sekarang namanya PAK transisi ataupun yang lainnya sebenarnya menuntut kita atau mengkondisikan kita untuk perform dengan baik dalam tridharma perguruan tinggi, sekaligus kita juga tertib di dalam proses administrasi akademik atau administrasi perguruan tingginya. Itu. Jadi kita harus ambil hikmahnya seperti itu. Oke, hari ini mungkin akan lebih spesifik saja terkait dengan apa yang dalam waktu dekat harus Bapak Ibu lakukan. Jadi, mohon izin saya share screen aja. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya pedoman atau PAK yang sedang saat ini diminta untuk diserahkan atau ditunjukkan adalah masih merujuk pada ini pedoman operasional penilaian akredit kenaikan jabatan akademik tahun 2019. Ini jadi masih menggunakan aturan ini. Sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan asbabun nuzulnya ya. Jadi sebenarnya sebentar Pak. Mas Ros kalau mau izin mungkin apa Pak? Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama ataupun Kemendikbud melalui Dikti atau Diktis itu menindaklanjuti kebijakan dari Kementerian PAN RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di mana Kemenpan RB sedang menata terkait dengan jabatan dan kepangkatan dan juga terkait dengan proses kenaikan pangkatnya gitu. Nah, diketahui bahwa ada orang yang sangat cepat kenaikan pangkatnya, tapi sebaliknya ada orang yang berpuluh-puluh tahun ya tidak pernah naik pangkat seperti sekretaris kopertais. Oleh karena itu saat ini kementerian sedang berusaha menata itu gitu. Kadang-kadang juga ada orang yang naikkan pangkatnya cepat tapi sebenarnya dari performanya biasa-biasa saja. Ya, oleh karena itu perlu ada pengaturan kembali terkait dengan kenaikan pangkat agar betul-betul orang yang sudah saatnya naik pangkat dan naik pangkat gitu, dan orang yang memang tidak punya kinerja dengan baik ya bisa ditunda gitu. Nah, kalau yang lalu kenaikan pangkat itu kan
untuk dosen itu 2 tahun sekali bagi yang sudah berkinerja dengan baik, memenuhi syarat itu 2 tahun sekali itu disenaikan. Sehingga kalau dosen yang sangat rajin kinerjanya maupun administrasinya dari asisten ahli, kalau ini misalnya 2 tahun ya, asisten ahli, kemudian berikutnya lektor 3C dan 3D berarti hanya membutuhkan waktu 4 tahun. Kemudian untuk ke lektor kepala 2 tahun lagi berarti butuh waktu 6 tahun. Dari lektor ke kepala 4A ke 4B berarti 8 tahun. Sehingga untuk sampai ke profesor itu 12 tahun itu sudah jadi profesor. Kalau yang bersangkutan kinerjanya sangat baik dan administrasinya sangat baik. Nah, walau alam ya, kemudian pemerintah itu membuat aturan baru, sepertinya untuk ke depan akan lebih melambatkan proses kenaikan pangkat. Gitu. Yang semula 2 tahun, 2 tahun, ke depannya baru 4 tahun baru bisa naik pangkat. Nah, saya tidak tahu apa terkait dengan konsekuensi dari kenaikan pangkat, sehingga pemerintah menjadi sangat berkeberatan dengan besarannya tunjangan para dosen. Nah, ke depan juga katanya sekarang sebelum ada aturan yang sangat baku, ke depannya untuk guru besar itu tidak semua dosen punya hak untuk jadi guru besar, karena guru besar itu nanti akan ada proses seleksi sendiri. Jadi tergantung pada kebutuhan. Nah, jadi kalau dalam satu perguruan tinggi sudah ada guru besar dalam ilmu hukum, maka dimungkinkan untuk peluang untuk menjadi profesor dalam ilmu hukum itu menjadi lebih sulit, karena hanya ada satu orang yang diberi otoritas sebagai profesor, dan itu menjadi penanggung jawab dalam pengembangan ilmu di satu perguruan tinggi. Tapi karena belum ada aturannya, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Tapi yang sudah cukup masyhur kabarnya akan seperti itu. Gitu. Nah, yang lainnya itu menjadi associate professor. Yang sekarang namanya lektor kepala itu sebenarnya associate professor. Nah, karena akan ada aturan baru, maka kemudian dilakukanlah upaya agar apa yang sekarang ini sudah dilakukan tidak hilang, kemudian tidak hangus begitu. Nah, oleh karena itu kemudian saat ini semua dosen ya yang negeri diminta untuk menghitung kredit poinnya yang sudah diperoleh sejak kenaikan pangkat terakhir. Nah, seperti saya biasa lebih konkret, saya sudah tidak naik pangkat 16 atau 17 tahun yang lalu. Setelah 4A itu kemudian banyak alasan lah, yang pasti tidak naik pangkat, nggak pernah ngurus gitu. Nah, tetapi karena sekarang ini dipaksa untuk menghitung, maka saya berusaha semaksimal mungkin mencari dokumen-dokumen kinerja saya terkait dengan perkuliahan sejak 17 tahun yang lalu. Ada yang ditemukan, ada yang tidak. Misalnya SK, kalau untuk mengajar itu kan diperlukan ada SK dari dekan, ya. Kemudian jadwal mengajar, itu 2 itu. Nah, sehingga ada yang bisa ditemukan, ada yang tidak. Nah, kalau sistem administrasi kita sudah baik, terutama sudah semuanya online, nah, kebetulan kalau saya pribadi agak terbantu karena mulai 2014 itu sudah online, sehingga saya tidak perlu mencari, saya cukup cari di laman, alhamdulillah bisa muncul SK sejak tahun 2014. Gitu. Nah, tapi yang sebelumnya mulai 2006 sampai 2014 saya harus mengumpulkan dokumen-dokumen fisik yang kemudian sempat saya simpan. Nah,
Nah, kemudian terkait dengan pengajar, kemudian terkait dengan atau bidang pendidikan pengajaran, penelitian juga begitu, pengabdian dan penunjang. Dokumen-dokumennya saya kumpulkan, pada akhirnya minggu kemarin sudah dihitung, ya. Nah, sehingga bisa setelah dihitung saya bisa tahu, oh saya hanya bisa naik pangkat sampai ke jenjang apa. Itu. Nah, tentu tidak saya sampaikan di sini untuk saya pribadi. Ya, yang pasti bukan guru besar, belum bisa sampai ke sana. Karena apa sulit ternyata dalam waktu dekat untuk mengumpulkan kredit poin atau mencari dokumen yang hilang. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, maka ada dua istilah, ada pengajuan, ada pengakuan. Ya, pengajuan dan pengakuan. Pengajuan itu adalah bagi mereka yang memenuhi syarat, yakni syarat waktu maupun syarat terkait dengan pemenuhan kredit poin. Ya, saya ulang lagi, pengajuan itu bagi yang memenuhi syarat waktu maupun pemenuhan kredit poin. Waktu itu apa? Menggunakan aturan yang lama, bisa naik pangkat itu kalau sudah minimal 2 tahun. Itu. Oke, misalnya saya sendiri, karena sudah 17 tahun tidak naik pangkat, dari sisi waktu sudah turah-turah. Dari sisi waktu, ya. Nah, tetapi apakah dari sisi kredit poin, misalnya saya mau guru besar, memenuhi syarat enggak? Nah, tentu dihitung. Nah, maka kalau misalnya kredit poin saya hanya cukup untuk naik dari 4A ke 4B atau ke 4C, ya, misalnya 4B aja lah, maka saya ajukan kenaikan pangkat saya dari 4A ke 4B. Ya, itu. Nah, sehingga saya memerlukan kredit poin sebanyak 150 kredit poin. Terdiri dari komponen pendidikan pengajaran 40%, kemudian penelitian 40%, pengabdian 10%, sedangkan untuk terkait dengan penunjang juga 10%, 40, 40, 10, 10. Nah, itu untuk kasus lektor kepala dan lektor kepala, ya. Itu nanti masing-masing jenjang ada perbedaan proporsinya begitu. Nah, ketika saya kemudian tidak bisa, saya misalnya 4A, tadi kan diminta untuk 150, ya, dengan masing-masing proporsi. Ternyata saya tidak bisa memiliki kom sampai 150 atau 150, tetapi proporsinya tidak seperti yang di ketentuan 40, 40, 10, 10. Nah, misalnya pendidikan pengajaran, saya hanya memiliki kom 30, ya. Nah, yang lainnya mungkin lengkap. Maka keseluruhan tidak bisa memenuhi syarat kredit poin, maka saya hanya bisa melakukan pengakuan, ya, pencatatan, gampangnya begitu, bahwa saya sampai akhir 2022 ya telah memiliki kredit poin sebanyak misalnya 145 misalnya begitu. Nah, jadi yang 145 itu tercatat atau ter-SK-kan. Kalau tidak dilakukan pengakuan, maka yang 145 itu hangus. Begitu ada SK baru mulai kinerja tahun Januari 2023 gitu. Nah, aturan ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya, ya, menurut versinya Kemenpan RB diberlakukan hanya untuk yang PNS atau ASN, ya. Nah, tetapi dari Kementerian Agama melalui Diktis, ya, operasionalnya melalui Kopertais mengambil kebijakan
yang lebih antisipatif. Ya, karena kenapa? Karena kalau aturan yang seperti ini diberlakukan untuk ASN, saya yakin ke depannya yang non PNS juga akan dikenakan aturan yang sama. Kan nggak mungkin kalau yang PNS saja aturannya naik pangkat 4 tahun, masa yang non PNS akan setelah aturan lama 2 tahun, nggak mungkin. Oleh karena itu menjaga nih agar kredit poin yang agar kinerja Bapak Ibu yang selama ini sudah dimiliki tidak hilang, maka saat ini kita lakukan dua hal itu tadi, pengajuan dan pengakuan. Untuk Bapak Ibu yang kebetulan sudah memiliki pangkat dan jabatan sampai ke lektor 3D, ya, maka ada peluang untuk ke 4A, ya. Saya sampai kinerja Anda bisa berpikir untuk loncat lah ya. Untuk ke 4A atau lektor kepala. Bagi yang sudah lektor kepala 4A, ada kesempatan untuk mengajukan ke lektor 4B, lektor kepala 4B, dan seterusnya. Nah, untuk lektor kepala dan guru besar prosesnya di Jakarta. Ya. Nah, akan tetapi Kopertais ya diminta untuk bisa menerima berkas-berkas pengajuan, ya. Kemudian Kopertais juga melakukan penghitungan awal, ya, kredit poin yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian hasil perhitungan itu diserahkan ke Jakarta selambatnya tanggal 15 Mei. Untuk yang kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar. Selambatnya 15 Mei. Nah, ada waktu 15 Mei sampai Juni itu masa kerja dari bagian ketenagaan di Jakarta. Karena aturannya nanti per 1 Juni itu harus semuanya sudah beres begitu. Nah, jadi itu yang ke lektor kepala dan guru besar. Mayoritas dosen PTKIS di Jawa Tengah itu urusannya belum lektor kepala dan guru besar. Mayoritas saya kira begitu. Nah, untuk yang dilayani oleh Kopertais, kami memberikan waktu yang sedikit lebih longgar gitu. Kalau yang lektor kepala dan guru besar itu kemarin kan sudah saya minta menyerahkan ya 28 April ya. Tapi setelah dicek masih ada beberapa yang kurang sehingga hari ini sudah mulai penilaian ya di Kopertais sehingga sebelum 15 Mei sudah bisa kami kirimkan gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang prosesnya cukup di Kopertais, maka kami beri waktu ya tanggal 15 Mei itu berkas sudah masuk ke Kopertais. Sehingga ya sebenarnya kemarin tanggal 10 ya. Tanggal 10. Nah, tapi ya karena itu prosesnya internal sehingga mungkin agak lebih longgar ya. Kita tidak terlalu buru-buru. Karena nanti persoalan eksekusinya secepat apa nanti kami tinggal kerahkan. Kalau banyak yang menyerahkan ya nanti tenaga penilainya kami perbanyak. Sehingga paling tidak sebelum 1 Juni ya, sebelum hari lahirnya Pancasila itu semuanya sudah clear. Ya, tidak ada yang ketinggalan sepur begitu. Kira-kira begitu. Nah, Bapak sekalian, maka yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang adalah ya melihat atau mengumpulkan dokumen-dokumen bukti kinerja dalam 4 aspek ya. Aspek pendidikan dan pengajaran, aspek penelitian, kemudian aspek pengabdian dan aspek penunjang.
Untuk pendidikan nanti Bapak Ibu saya minta download saja ya. Nanti gampang sekali dicari. PA pedoman ini tadi ya. Operasional yang kredit tahun 2019. Tapi membantu pemahaman Bapak Ibu saat ini saya coba jelaskan. Nah, di komponen pendidikan ini ada A dan B. Ya, ini pendidikan yang pertama adalah terkait dengan studi lanjut. Dalam hal ini adalah S2 maupun S3. Tentu kalau karena Bapak Ibu masuk sebagai dosen itu sudah S2 itu, maka S2 itu berlaku bagi yang baru mau ke asisten ahli, ya. Nah, maka untuk yang sudah asisten ahli, yang Bapak Ibu lihat adalah apakah saya sudah S3 atau belum. Nah, kalau sudah S3, kebetulan belum pernah digunakan kredit poinnya, maka Bapak Ibu punya tabungan 50, bukan 200 ya. Ini. Jadi kalau ijazah S3 itu nilainya 50. Nah, bagi yang sudah belum pernah digunakan. Kalau sudah pernah ya jangan dimasukkan kembali. Jadi monggo Bapak Ibu saat ini berpikirnya tentang diri sendiri. Saya ini posisinya di mana gitu ya. Oke, kemudian untuk pelaksanaan pendidikan, ya ini kan yang paling utama adalah perkuliahan. Ini perkuliahan. Maka Bapak Ibu ada dua kategori. Apakah Bapak Ibu itu sekarang ini posisinya asisten ahli atau sudah lektor? Kalau masih asisten ahli, maka ketika Bapak Ibu mengajar 10 SKS, ya, maka nilainya hanya 5. Ya, ketika asisten ahli ngajar 10 SKS nilainya hanya 5 karena masing-masingnya hanya 0,5 gitu. Nah, sedangkan 2 SKS berikutnya ya, itu nilainya 0,25 sehingga secara keseluruhan kalau mengajar 12 SKS hanya 5,5 gitu. Ini untuk yang asisten ahli. Sedangkan untuk yang sudah lektor, maka 10 SKS pertama itu nilainya 10. Kemudian 2 SKS berikutnya itu nilainya 1. Nah, sehingga dalam 1 semester ya, ini maksimal untuk mengajar itu mendapatkan 11 SKS gitu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksimal mengajar itu hanya 11 SKS. Jadi kalau mengajar lebih dari itu, maka kemudian tidak dihitung. Ya. Jadi maksimal untuk per semesternya. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca di rubriknya. Ini karena ini penting sekali untuk menjadi pedoman Bapak Ibu melakukan evaluasi diri. Jadi pertama, kumpulkan dokumennya, kemudian cek nilainya berapa, lihat di rubrik. Begitu. Nah, ada baiknya mungkin bincang-bincang dengan teman sejawat untuk bisa saling melihat, saling mengoreksi nilainya itu berapa. Kemudian yang biasa Bapak Ibu lakukan adalah membimbing seminar mahasiswa. Ya, maka nilainya 1. Membimbing KKN, ya,
praktikum atau PKN nilainya 1. Kemudian membimbing karena S3 belum ada, tesis S2 baru, ya. Maka membimbing skripsi ini per 8 lulusan per semester itu 1. Jadi bukan per mahasiswa nih, ya. Jadi kalau 8 mahasiswa itu nilainya baru 1. Kalau 4 berarti 0,5. Kalau 2 berarti berapa itu? 0,25 gitu ya. Itu berarti per mahasiswa itu hanya berapa? Rendah sekali ya. 0, berapa gitu. 1/8 lah atau 8. Jadi kecil sekali. Jadi acuannya tuh 8 lulusan per semester. Maka itu ditunjukkan dengan lembar pengesahan, bukan surat penugasan. Karena selesai membimbing ya. Kan di skripsi ada lembar pengesahan itu. Nah, itu yang harus di-scan. Oke, jadi ini yang Bapak Ibu biasa lakukan skripsi ya. Perlu saya jelaskan di sini. Nah, kalau sudah ada tesis itu 6 lulusan baru 6 lulusan itu 3 nilainya. Berarti kalau tesis itu lebih tinggi, berarti kalau 6 itu 3 berarti separuh ya. Satu mahasiswa itu 0,5. Kemudian ini tadi itu pembimbing utama ya, mohon maaf. Kalau pembimbingnya 2, maka yang pembimbing kedua itu pembimbing pendamping. Nilainya lebih rendah lagi. Yang skripsi ya itu 8 lulusan per semester, angkanya 0,5. Jadi rendah sekali. Nah, jadi dari komponen pendidikan yang Bapak Ibu bisa kumpulkan, yang pertama ya, ijazah bagi yang belum digunakan, kemudian mengajar, kemudian membimbing skripsi atau membimbing tesis kalau yang sudah ada, membimbing seminar, kemudian KKN, PPL, KKL, kemudian ujian skripsi ya, baik sebagai ketua penguji, sebagai anggota penguji, kemudian membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik atau di sini wali studi ya, wali studi. Juga berikutnya adalah buku ajar ini ya, buku ajar itu nilainya 1 buku 20 gitu. Nah, tapi 1 buku 1 buku per tahun ya. Kemudian menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi kalau desnatalis atau sedang wisuda ada orasi ilmiah atau kuliah umum ya awal semester, nah ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Berikutnya menduduki jabatan perguruan tinggi. Ini Pak Rektor itu 1 semesternya 6 kredit poin. Untungnya wakil rektor 1 semesternya 5. Kemudian dekan 5, direktur pasca 5, ketua lembaga. Ya, ketua lembaga ini adalah LPM, LP2M. Itu sama 5. Kemudian sekolah tinggi ini kalau ini tidak berlaku Bapak Ibu. Pembantu dekan 4, asisten direktur 4. Kemudian jabatan yang lainnya yang belum saya sebut nanti dicek di rubrik ada di mana gitu. Nah, jika ada jabatan yang kategori mutasyabihat ya,
Yang semu-semu, yang mirip-mirip nanti dikonsultasikan, ya. Jangan nilai sendiri tinggi-tinggi ya. Yang jabatan yang tidak ada di sini. Nanti bisa di cross check. Tanyakan. Nah, kemudian bentuk-bentuk diklat ya. Diklat yang menyebut jamnya. Kan ada diklat yang tidak menyebut jam. Nah, yang paling rendah itu kalau 10 sampai 30 jam itu 0,5. Kemudian 30 sampai 80 jam itu 1 dan seterusnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu poin-poin yang bisa Bapak Ibu kumpulkan dari aspek pendidikan gitu. Semakin aktif Bapak Ibu, saya kira semakin banyak peluang untuk mengumpulkan kredit poin. Asalkan juga dokumentasinya rapi atau bisa ditunjukkan bukti penugasan, bukti kinerjanya. Mudah-mudahan cukup jelas terkait dengan pendidikan. Nah, sebentar ya. Berikutnya terkait dengan bidang penelitian. Oke. Yang bisa masuk kategori penelitian adalah yang pertama menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi. Ini nilainya 40 ya. Nah, jadi satu buku itu 1 tahun, tidak boleh 1 tahun memproduksi lebih dari 1 buku itu, karena dianggap tidak wajar ya, otaknya berlebihan. Jadi 1 buku itu 1 tahun hanya uh, di diizinkan atau dianggap masuk akal kalau 1 tahun itu hanya 1 buku. Kemudian yang monograf ini nilainya 20 ya. Ini juga sama 1 buku per tahun. Nah, jadi dalam waktu 1 tahun bisa menghasilkan 2, 1 buku referensi, 1 monograf. Nah, kadang-kadang yang sulit itu menafsirkan ya. Ini penulis itu menafsirkan ini referensi, yang lainnya menafsirkan sebagai monograf. Bapak Ibu sekalian, dalam hal penilaian ada yang penilaian yang sifatnya objektif, ada yang subjektif. Kalau terkait dengan komponen pendidikan itu objektif, ya. Jadi kalau mengajarnya 12, ya tidak ada yang kemudian menafsirkan sendiri, oh ini enggak 12 ini 10. Ya, dengan catatan bahwa dokumentasinya menunjukkan memang 12 gitu. Nah, tetapi kalau terkait dengan penelitian ini menjadi otoritas penilai. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya buku yang kategori referensi nilainya 40. Ya, penulis dosen menilai 40. Tapi penilai dengan pertimbangan misalnya aspek kebaruan, ini tidak terlalu baru. Jadi tata bahasa ini kocar-kacir. Boleh saja kemudian menilai 30 atau 35 gitu. Nah, maka disinilah perannya doa ya. Begitu disubmit, maka Bapak Ibu tidak boleh lupa berdoa agar penilainya menjadi mutasahil, mudah-mudah, tidak mutasyadid, sangat ketat begitu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini pertama buku. Tinggal Bapak Ibu silakan mulai hari ini refleksi sendiri-sendiri ya. Evaluasi diri, saya sudah punya apa. Kalau nggak punya buku ya ini nggak usah dipikir ya. Oh, saya nggak punya buku, kan nggak mungkin dalam waktu 5 hari ini atau 2 hari ini kemudian baru nulis buku ya. Jadi tidak bisa langsung aja disingkirkan dari proses pencatatan Bapak Ibu.
Kemudian yang berikutnya yang mungkin Bapak Ibu punya adalah buku yang kategori buku bersama atau book chapter ya. Itu. Ini yang internasional dan yang nasional. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal. Ya, jurnal itu macam-macam grade-nya. Ada jurnal internasional berreputasi, terindeks pada database internasional berreputasi dan berfaktor dampak. Ya, nah ini nilainya ada yang sampai 40. Kemudian jurnal terindeks pada basis data internal interpretasi 30 dan seterusnya. Kemudian yang umum ya, kalau yang internasional tidak umum. Artinya tidak banyak yang akses. Yang banyak akses dosen PTKIS ya jurnal nasional. Ya, ada yang perindak Sinta 1 2 nilainya 25. Kemudian 34 20. Kemudian 56 15, jurnal nasional 10 dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa ketika jurnal itu ditulis berjamaah, jangan kemudian mengklaim nilai itu milik sendiri. Penulis pertama berhak 60%, penulis kedua 3, dan seterusnya akumulatifnya 40%. Ini. Jadi memang bermasalah ya, tanda kutip ya. Terlalu proporsinya itu terlalu besar, terutama kalau kemudian nulisnya berjamaah kan yang diuntungkan penulis pertama. Maka dia ketika menulis dan publikasi biasanya sudah ada kesepakatan internal para penulis ya. Jadi nggak usah tawuran setelah publikasi. Oh, itu nanti bermasalah ya. Nah, makanya bisa saling membantu. Kadang-kadang menempatkan diri sebagai penulis pertama. Lain kali kerjasama lagi gantian. Yang perlu dapat orang-orang terus. Itu cara yang terbaik. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu libertikan seperti itu. Jadi meskipun tadi sudah nilainya 60%, penilai misalnya kebetulan ini yang nasional contoh lah 10, 60%-nya kan 6 ya, maka boleh saja kemudian penilai itu nilainya 5 atau bahkan 4 begitu. Ini subjektif. Nah, selebihnya nanti Bapak Ibu bisa lihat apa saja yang mungkin Bapak Ibu bisa tampilkan di dalam bagian penelitian. Kemudian berikutnya terkait dengan aspek pengabdian masyarakat. Oke. Pertama, pengabdian masyarakat. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester. Jadi misalnya Bapak Ibu menjadi ketua Basnas gitu ya. Nah, maka ini bisa masuk kategori pengabdian masyarakat. Kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat industri setiap program. Ya, nanti Bapak Ibu masing-masing prodi itu punya karakter ya. Karakter terkait dengan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan prodi masing-masing. Yang tidak saya temukan Bapak Ibu sekalian di sini adalah jabatan dalam keormasan. Ya. Jadi ketua PCNU, ketua mungkin PD Muhammadiyah atau mungkin yang lainnya di Ansor, Pergunu, kalau yang NU atau yang lain-lainnya, saya tidak menemukan di dalam rubrik ini. Oleh karena itu seperti saya sendiri kemarin, ya dalam tanda kutip ini ya merasa, waduh, saya
aktif di PP Pergunu, di PW itu sama sekali tidak dihargai. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Nah, tetapi Bapak Ibu ada jalan keluarnya, yaitu dalam bentuk kegiatannya itu sendiri. Jadi bukan dalam jabatannya. Jadi misalnya saya memberikan pembekalan terkait dengan misalnya moderasi beragama. Ya, saya hadir di sebagai pengurus pimpinan pusat atau pimpinan wilayah, saya memberikan materi terkait dengan moderasi beragama. Nah, maka materi itulah yang bisa dihargai. Itu makanya nanti kalau boleh saya berikan cara yang paling bagus ya, nanti Bapak Ibu minta surat undangan untuk bisa memberikan penjelasan, pembekalan mengenai moderasi beragama. Gitu. Jadi bukan hadir dalam kapasitas sebagai ketua PCNU atau PC Ansor, tapi hadir sebagai narasumber ya dalam bidang sarasehan atau apa terkait dengan bidangnya Bapak Ibu. Ini penting. Nah, jadi ini saya ingatkan kembali, disiplin ilmunya harus konsisten. Ya, salah satu hal yang secara administratif harus dikumpulkan kan berita acara rapat senat terkait dengan mandat ilmunya itu apa, ya, penugasan mata kuliah itu apa. Nah, jadi jangan kemudian Bapak Ibu membicarakan sesuatu yang di luar penugasan mata kuliahnya, termasuk karya ilmiahnya, gitu. Kalau masih ada mirip-miripnya, mungkin masih bisa dinilai meskipun nggak maksimal. Tapi kalau tidak ada miripnya sama sekali, tidak ada sentuhannya sama sekali, misalnya saya yang ilmu pendidikan Islam, kok tiba-tiba masuk di jurnal biologi, tapi biologi murninya ya, itu. Tapi kalau misalnya media pendidikan, ya itu mungkin masih meskipun nggak maksimal, masih bisa dinilai ya, dihargai gitu. Tapi kalau sama sekali nggak ada kaitannya, itu potensial untuk disingkirkan gitu, karena dianggap itu tidak sesuai. Nah, jadi pengabdian masyarakat juga begitu ya, pengabdian masyarakat yang memang menggambarkan pengabdian yang berbasis kepada ilmu atau berbasis pada penelitian atau berbasis pada disiplin ilmu yang Bapak Ibu miliki. Lah nanti bisa dilihat mana yang paling mana yang bisa Bapak Ibu kumpulkan gitu ya. Jadi yang paling mudah ya tadi misalnya memberikan sebagai narasumber di sarasehan atau pembinaan gitu ya di masyarakat dalam bidang apa gitu. Nah, yang paling mungkin ya bahwa ini pengelolaan jurnal, editor, dewan penyunting, dewan redaksi jurnal, ya itu bisa dihargai kalau yang nasional 0,5. Jadi kalau masing-masing pengelola prodi ada jurnalnya yaitu bisa dihargai 0,5. Nah, ini terkait dengan pengabdian. Nah, terakhir penunjang. Nah, menjadi anggota dalam satu panitia dan perguruan tinggi, ya, sebagai ketua atau sebagai anggota. Saya kira ini paling gampang dikumpulkan ya, terkait penunjang. Meskipun nilainya rendah, tapi kan harus ada ya. Jadi misalnya yang biasanya panitia penerimaan mahasiswa baru, panitia kuliah umum, ya, panitia ujian tengah semester, panitia ujian akhir semester, panitia KKN, panitia KKL, panitia apa lagi? Ya panitia yang lain lah. Saya kira sangat banyak ya. Gitu. Ini yang potensial bisa dikumpulkan secara internal dari perguruan tinggi. Dan ini
jumlah panitia nggak dibatasi. Misalnya penerimaan mahasiswa baru, ini kan tidak dibatasi berapa orang panitianya, sehingga semua dosen potensial untuk bisa mendapatkan kredit poin dari kepanitiaan. Kemudian kalau yang nomor 2 menjadi panitia pada lembaga pemerintah, saya kira jarang ya, kecuali yang aktif di pemerintah daerah, panitia 17 Agustus, panitia apa gitu ya, mungkin atau kemudian yang ketiga menjadi anggota organisasi profesi. Jadi asosiasi dosen NU. Nah, Pergunu ini mutasyabihat ya. Kalau internal NU, Pergunu itu untuk semua pendidik ya. Nah, tapi kalau penilainya ketanggungan saya masih bisa dinilai ya. Saya hargai lah. Kan profesi ya. Tapi kalau yang menilai orang lain ya itu karena guru sebutannya ya. Meskipun dosen itu juga pangkat terakhirnya itu guru besar ya. Kembali jadi guru. Guru. Ya. Jadi anggota profesi. Ya nanti bisa bentuk sendirilah asosiasi dosen NU Temanggung ya. Kan lumayan ini. Ada tingkatnya kan ini ya. Oh, tingkatnya nasional ya. Tingkat cabangnya nggak ada. Ya mudah-mudahan nanti ke depan, sekarang sudah ada asosiasi dosen pergerakan ya. Yang di FMI kan sudah ada itu. Asosiasi dosen pergerakan. Ya segera bikin anggota baru ya dalam waktu 2 hari. Oke. Berikutnya mewakili perguruan tinggi dalam panitia antar lembaga, mewakili perguruan tinggi lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga tiap. Ya kalau ini mungkin sudah sama ya, sudah sama keluar. Kemudian berikutnya menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Ya kemarin ya, mungkin yang Bapak Ibu sempat ke Malaysia, gitu. Kalau menjadi kemarin ada ini ya Pak YBHG, ada SK-nya enggak ya? Ada maksudnya ada daftar yang tercatat ya itu. Ada. Maksudnya forum bisa Dari forum. ini. Ya. Bisa memberikan keterangan misalnya delegasi Muhibah ke Malaysia. Malaysia. Ya, ketua delegasi dan anggotanya misalnya ini bisa nih agar forum nanti bisa menerbitkan surat keterangan yang kemarin sempat ke Malaysia. Kemudian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional ya maupun di tingkat perguruan tinggi ya, bentuk seminar ya. Ini paling gampang ya, menjadi peserta seminar itu kan sudah dapat. Kemudian penghargaan tanda jasa ya. Dan ini kalau yayasannya mengeluarkan tanda jasa per 10 tahun, itu mungkin masih bisa di sini ya. Kalau yang bagian negeri kan ada rencana. Ya mungkin ditradisikan ya. Jadi tanda jasa ini paling rendah 10 tahun ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini yang nasional. Oke, berikutnya menulis buku sekolah SLTA ya. Ini masih berharga ya. Nanti dilihat nilainya berapa. Ya, tapi masuk bukan aspek penelitian, masuknya aspek penunjang. Prestasi di bidang olahraga atau humaniora ini juga ada nilainya, aspeknya penunjang. Jadi ya, mungkin yang juara di Pagar Nusa atau apa. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dokumentasinya adalah selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah memiliki bukti kinerjanya,
dimasukkan pencatatannya dalam rubrik ya. Nanti dupaknya nanti saya kirimkan lah ke, atau yang lalu sudah saya share di grup pimpinan ya. Nanti bisa Bapak Ibu copy atau nanti saya kirimkan lagi nggak apa-apa. Gitu. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu. Nanti silakan saya lanjutkan untuk membaca ini pedoman ini. Nah, jadi yang pertama kali adalah bukan membuat ini ya rubriknya dulu ya. Yang pertama kali adalah kumpulkan dokumen dalam waktu sehari ini terkait dengan bidang masuk ke 4 bidang itu ya. Kalau sudah, kemudian di scan semuanya. Kemudian setelah itu baru melakukan pencatatan. Kemudian setelah dilakukan pencatatan, dihitung nilainya, di-skor sendiri, ketemunya berapa. Nah, setelah di-skor, nah, jika memang masih ada dokumen yang kelewatan, tambahkan lagi. Gitu. Dan nanti hari Kamis mudah-mudahan saya bisa ke sana. Bapak Ibu sudah memiliki sudah masuk ke tabel-tabel, sudah terisi semua dokumen sudah terscan. Saya nanti tinggal lihat gitu. Sehingga nanti saya bisa cek siapa yang masuk kategori pengajuan dan siapa yang masuk kategori pengakuan. Oke, nanti ketika saya datang ke sana mungkin bisa meskipun belum dinilai sudah bisa terbayangkan gitu. Atau misalnya sampel ya. Gitu. Begitu ya. Selanjutnya dipersilakan kira-kira 15 menit lah paling lama untuk saya beri kesempatan jawab karena masih banyak yang harus saya selesaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rektor atau pada moderator. Nggih, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa bertanya langsung dengan Bapak Ruswan. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada Pak Ruswan. Pak Baidowi. Oh ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ruswan. Saya mau bertanya Pak Ruswan. Halo. Bisa terdengar ya? Sudah Pak. Oh, ya. Saya mau bertanya sama Pak Ruswan. Saya itu kan tahun 2019 sudah di ACC ke lektor kepala oleh Pak Hasim. Terus kemarin sudah saya urus tapi belum katut yang kemarin sama teman-teman itu. Sekarang saya mengajukan lagi nih, tinggal nambah yang tahun ya 20 sampai 22 ini, nambah bidang pendidikan dan penelitian. Apakah nanti saya bisa dikatutkan otomatis katut ke lektor kepala atau tidak ini? Karena sudah diajar sama Pak Hasim Muhammad dulu, bisa diangkat ke lektor kepala gitu. Yang sementara itu aja ya Pak. Terus Pak Ruswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak Baidowi. Pak Hasim, saya begini. Untuk yang menentukan apakah Pak Baidowi itu sudah memenuhi syarat atau belum lektor kepala, itu sebenarnya di Jakarta. Tetapi kalau dari kita itu hanya bisa membantu melakukan kalkulasi awal. Ya, kalkulasi awal apakah Pak Baidowi atau yang lainnya itu memenuhi syarat apa tidak. Nah, ketika tidak memenuhi syarat kan tentu tidak dikirim ya untuk yang kemarin proses kemarin. Ketika yang dikirim tentu sudah yang malah saya yakin bahwa kredit poin sudah terpenuhi. Maka diproseslah ke Jakarta. Kemarin
secara teknis sudah dibantu oleh Pak Rosihan. Dari sekian banyak yang sudah proses ke Jakarta, memang belum banyak yang berhasil, tapi sudah ada yang berhasil sampai PAK terbit gitu. Selebihnya ada yang dikembalikan gitu, ada yang karena tanda kutip ngotot untuk loncat ya dari Jakarta nggak di penuhi, akhirnya suruh proses ulang agar tidak loncat ya karena memang kurang layak begitu. Nah, pertanyaan saya untuk yang Pak Bedowi, apakah sudah berproses di Jakarta atau baru konsultasi di internal Kopertais pada zaman Pak Hasim? Baru di internal Kopertais. Oh, berarti Ya. belum berproses ke Jakarta nggih? Ya, cuman kemarin saya lewat Sipak itu kan kok belum masuk itu. Sudah minta ke Kopertais juga tapi belum anu. Artinya harus lewat operator nggih. Kalau begitu begini, saat ini Pak Bedowi ya segera hubungi Pak Rosihan ya agar untuk bisa dilakukan, kalau nanti tidak berhasil ke pengajuan, tapi paling tidak apa yang sudah Bapak Bedowi atau yang lainnya miliki tidak hangus gitu, agar dilakukan pencatatan terhadap apa yang sudah dimiliki. Jadi kalau tadi kan Pak Bedowi ngendikan kurang apa katanya waktu zaman Pak Hasim? Sudah memenuhi semua katanya. Sudah memenuhi semua. Tapi setelah dikirim ke Jakarta sampai sekarang belum ada kabarnya. Katanya belum masuk lewat Sipak itu kan. Kok nggak masuk. Harus lewat operator katanya. Operator dari dulu waktu Pak Rosian juga belum anu. Zamannya Pak ya pas bareng-bareng itu dulu di Kopertais itu. Saya nggak kata yang kemarin. Ya karena saat teknis yang ngurusin Pak Rosihan, saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak masalahnya di mana gitu. Tapi yang pasti begini, untuk saat ini yang dilakukan adalah siapapun yang merasa sudah memiliki kredit poin untuk diajukan, ajukan. Ya, kalau Bapak sampai hari ini belum diajukan sebenarnya terlambat sebenarnya. Tapi karena Pak Bedowi sudah berproses kemarin, coba hubungi Pak Rosihan. Ya. Agar ini kan nanti sebelum tanggal 15 kan belum terkirim. Gitu ya. Agar nanti ada penghitungan di Kopertais. Gitu. Sehingga nanti Kopertais akan mengirimkan hasil penghitungan sementara. Bukan pemilu ya. Kalau berkatnya kemarin di Jakarta. Gitu. Penghitungan sementara terhadap kinerja atau kom yang dimiliki oleh Pak Bedowi. Gitu. Oh ya. Oke. Jadi kalau ini saya beri waktu 1-2 hari ini Pak, paling lama. Karena prosesnya ke Jakarta, bukan yang kategori yang diproses di Kopertais. Oh ya. Ya hari ini aja nanti langsung hubungi Pak Rosihan ya. Ya, berkasnya kemarin April itu sudah saya titipkan Bu Ida. Berkasnya sudah saya kirim sana. Saya belum ngomong sama Pak Rosihan. Ya. Ya nanti tak kirim lagi sama Pak Rosihan ya. Ya, hubungi Pak Rosihan aja. Ya. Oke, ngatep ya. Oke, sama-sama. Monggo yang lainnya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Cintanya Pak. Silakan. Ya suara saya terdengar ya. Oke. Cintanya Pak Ruswan. Yang pertama, ini kan teman-teman ada beberapa yang Januari akhir itu sudah kirim lewat Biro SDM ya di Kopertais, itu nasib PAK-nya bagaimana? Kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4. Apakah menunggu proses Permenpan ini selesai atau sudah masuk ke pengajuan itu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu-satu sudah jawabnya. Yang sudah mengirim berkas ke Kopertais ya untuk dinilai. Penilaiannya kan ada yang periode Januari, ada Mei. Berarti yang masuknya bulan November itu berarti untuk per SK per 1 Januari. Bagi yang mengirimnya setelah itu diproses untuk per SK per Mei. Ini kemarin sudah selesai penilaian, tinggal penandatangan di Kopertais, di koordinator gitu. Jadi kalau sudah mengirimkan berkas, tidak usah ngirim lagi. Ya, Bapak Ibu yang sudah mengirim saat ini berkasnya sudah di Kopertais,
Mohon Pak Najib sementara Wa di-mute dulu Pak Najib. Nyun sewu. ada. Pak Najib mohon untuk mute dulu Pak. Jadi yang sudah berkas di Kopertais tidak perlu mengirim ulang karena sudah dinilai oleh tim. Gitu. Mudah-mudahan semuanya memenuhi syarat. Kalau tidak dihubungi berarti Bapak Ibu memenuhi syarat. Biasanya kalau yang kurang segera dihubungi, gitu ya. Nah, apesnya, mohon maaf, tidak memenuhi ya nanti masuk kategori pengakuan, begitu ya. Kalau yang kemudian tidak memenuhi itu tetap tidak hilang kredit poinnya, tercatat di SK-kan sebagai pengakuan, nyimpen punya tabungan kredit poin sekian untuk kenaikan pangkat berikutnya. Silakan pahami dulu berikut pertanyaan yang kedua. Matur suwun Pak. Nanti intinya bagi teman-teman juga yang belum atau yang akan ini nanti segera kita rapatkan di bidang SDM, maksudnya Pak Hamim. Dan yang kedua ini Pak terkait dengan lektor kepala ini kan beberapa sudah memenuhi syarat atau sudah proses termasuk Pak Baidowi. Mungkin nanti secara teknis kita waktu Pak Ruswan ke tindak mriki nanti kita mungkin koordinasi progresnya bagaimana atau teknis ke depan bagaimana karena kan penentuannya di Jakarta gitu. Mungkin itu saja Pak. Matur nuwun. Waktu Zoom meeting yang lalu sebenarnya sudah saya sampaikan bagi yang sedang berproses dan belum ada kabarnya itu saya minta untuk sekarang melakukan proses pengajuan. Ya. Gitu, secara bersama-sama. Jadi nanti tetap kita ajukan ulang yang sedang berproses dan sampai sekarang belum ada kabarnya. Ya. Waktu Zoom yang lalu ada yang hadir nggak dari Manggung? Hadir Pak, hadir. Gitu. Karena siapa tahu dengan pengajuan ulang bersama-sama ini kemudian ada kemudahan gitu. Nah, ini kan sebenarnya harus sudah masuk tanggal 28 itu. 28 April. Itu. Jadi kalau yang terlambat ya nanti tidak tahu nanti. Gitu karena semuanya harus on time ya. Yang UIN Wali Songo bahkan sebelumnya sudah karena ya meskipun semuanya sifatnya antisipatif ya. Gitu terkait dengan yang non ASN gitu. Khawatirnya nanti akan diberlakukan sama yang kita juga direpot. Jadi makanya silakan bagi yang ini pokoknya gampangnya sakaratul maut mohon maaf saya menggunakan istilah ini. Itu adalah tanggal kira-kira sebelum 15 gitu ya. Itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi 15 itu sudah ajalin musamma 15 itu. Jadi harus sebelumnya sudah, makanya saya beri waktu 1-2 hari ini untuk yang mau proses ke Jakarta. Gitu. Segera kirimkan. Kan cukup mengirimkan tadi, berkas yang lama kan masih ada. Tinggal dupaknya dikirim lagi, kemudian data pendukungnya scan-scannya dikirim ke Parosihan begitu. Matan pahami dulu nggih. Silakan Pak. Kalau yang pas ke Jakarta memang kami nggak bisa istilahnya mengendalikan ya, karena penyelesaian di Jakarta orangnya nggak ketemu, kalau yang di WA juga nggak mesti dijawab kan. Tapi kalau yang penyelesaian di Kopertas, insya Allah kami akan melakukan tepat waktu lah ya, kalaupun geser itu 1-2 hari gitu. Tapi kalau ke Jakarta ya mohon maaf kami tidak bisa mengendalikan. Jadi kami hanya bisa menyampaikan kebijakannya. Selanjutnya di Jakarta ya kita serahkan pada Jakarta gitu. Monggo yang lainnya juga masih ada. Satu pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup jelas nggih? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, masih ada satu kesempatan pertanyaan dari Pak Ruswan. Monggo. Mungkin sudah cukup Pak Haris. Sudah cukup Pak Bayaki, tidak ada tambahan lagi Pak Agi?
Saya kira cukup itu dulu, sudah cukup. Oke, terima kasih Pak Ruswan atas kesempatan waktunya pada kesempatan siang hari ini dan juga Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada acara sosialisasi PAK ya. Yang menjadi perhatian kita adalah besok pada hari Kamis ya Pak Ruswan akan Insya Allah. tindak ke Unisnu Temanggung. Siang ya, siang. Oke, nanti biar disiapkan oleh Biro SDM ini terkait dengan teknis pelaksanaannya. Untuk itu mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa pamit nggak ya? J. Silakan, Pak. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.